Mamat baru pertama kali pergi ke pantai bersama teman-temannya. Sebagai anak kampung yang jarang bepergian jauh, ia begitu antusias ketika temannya Reno mengajaknya ikut liburan ke pantai selatan. Mamat langsung setuju. Ia membayangkan hamparan pasir putih, suara deburan ombak, dan angin laut yang menyejukkan. Mereka berangkat berempat menggunakan sepeda motor. Selain Mamat dan Reno, ada juga Bayu dan Dani. Perjalanan menuju pantai cukup panjang, melewati jalanan berliku dan perbukitan yang sesekali diselimuti kabut tipis. Mamat yang belum pernah melewati jalur seperti ini merasa sedikit pusing, tetapi ia tetap berusaha menikmati perjalanan. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, akhirnya mereka tiba di pantai. Pasir hitam terbentang luas, berpadu dengan ombak besar yang bergulung-gulung. Pantai ini sepi, tidak banyak wisatawan yang datang. Hanya ada beberapa orang yang duduk di bawah pohon dan beberapa pedagang kecil yang menjajakan makanan. "Gede banget ombaknya," kata Mamat sambil terkagum-kagum. Reno tertawa kecil. "Makanya jangan coba-coba berenang ke tengah. Bahaya." Mamat hanya mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya ia ingin merasakan sensasi melawan ombak besar itu. Mereka segera mencari tempat berteduh di bawah pohon besar dekat pantai. Bayu mengeluarkan bekal yang dibawa dari rumah, sementara Dani sibuk mengambil foto. Mamat masih terpaku pada ombak yang bergulung dengan suara menggelegar. Di dekat mereka ada seorang pedagang kelapa tua yang memperhatikan Mamat sejak tadi. Ia menghampiri mereka dan berkata pelan, "Mas, kalau main di pantai ini jangan sembarangan ya. Apalagi jangan berkata yang tidak sopan." Reno mengangguk sopan. "Siap, Pak. Kami cuma mau duduk-duduk saja." Tapi Mamat malah tertawa kecil. "Ah, Bapak ini macam-macam saja. Ini cuma pantai biasa. Mana mungkin ada yang aneh-aneh." Pedagang itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke tempatnya. Reno menatap Mamat dengan tatapan serius. "Mat, jangan takabur. Ini pantai selatan loh. Banyak orang bilang kalau tempat ini angker." Mamat mengangkat bahu. "Hah, masa iya sih? Laut ya laut aja." Setelah beberapa saat Mamat merasa bosan duduk-duduk saja. Ia pun berdiri dan mulai berjalan ke bibir pantai. Kakinya tenggelam sedikit di pasir basah dan ombak kecil mulai menyentuh kakinya. Sensasinya menyenangkan. Ia melangkah lebih jauh, membiarkan ombak yang lebih besar mengenai tubuhnya. Angin bertiup kencang, membuat rambutnya berantakan. Saat itulah perasaan aneh mulai menyelimutinya. Suasana mendadak terasa lebih sunyi. Padahal ia masih bisa mendengar suara teman-temannya tertawa di kejauhan. Tapi di telinganya suara mereka terdengar sayup, seolah berada di tempat yang sangat jauh. Mamat mencoba mengabaikannya dan kembali bermain air. Ia membungkuk, mengambil segenggam pasir basah, lalu melemparkannya ke laut. "Ah, mana ada yang angker di sini? Paling cuma mitos." Begitu ia berkata seperti itu, angin mendadak bertiup lebih kencang, membuat bulu kuduknya meremang. Ombak yang tadi hanya setinggi betis kini tiba-tiba meninggi hingga mencapai dadanya. Mamat terhuyung, berusaha tetap berdiri, tetapi kakinya seperti ditarik ke dalam pasir. Panik, ia segera berbalik untuk kembali ke daratan. Namun, langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Saat itulah ia melihat sesuatu di tengah laut. Di antara ombak yang menggulung, tampak sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian hijau, melayang di permukaan air. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah Mamat. Mamat terpaku, napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Perlahan,
Sosok perempuan itu tersenyum, senyum yang aneh, tidak wajar. Lalu ia mengangkat tangannya, seakan memberi isyarat kepada Mamat untuk mendekat. Saat itu juga, ombak besar datang menghantam Mamat. Ia terjatuh dan terguling di dalam air. Pasir masuk ke dalam mulut dan hidungnya, membuatnya sulit bernapas. Ia berusaha berenang ke atas, tetapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada tangan yang mencengkeram kakinya, menariknya semakin dalam. Dalam kepanikannya, Mamat melihat sekilas ke bawah. Ia langsung menyesal melakukannya. Di dasar laut, ia melihat banyak bayangan samar. Sosok-sosok manusia melayang-layang dalam kegelapan. Beberapa di antaranya memiliki wajah tanpa mata, hanya rongga hitam yang menatap kosong. Jantungnya berdegup kencang. Mamat mencoba meronta, tapi cengkeraman di kakinya semakin kuat. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik ke lengannya dari atas. Dengan tenaga besar, ia ditarik ke permukaan. Saat kepalanya muncul di atas air, ia batuk hebat. Paru-parunya terasa terbakar. "Mat, sadar, Mat." Suara itu berasal dari Reno. Ia dan Bayu memegang Mamat, menariknya ke tepi pantai. Begitu sampai di daratan, Mamat langsung terduduk. Tubuhnya gemetar. "Apa yang lo lakuin? Gila lo, hampir aja ke bawah lo ditarik," kata Dani dengan wajah panik. Mamat masih terengah-engah. Ia menoleh ke laut, mencari sosok perempuan tadi. Tapi kini, lautan tampak normal. Ombak tetap bergulung seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun Mamat tahu apa yang ia lihat tadi nyata. Dan ia sadar, sesuatu di pantai ini tidak menyukai kehadirannya. Hari mulai beranjak sore. Langit berubah menjadi jingga kemerahan. Angin semakin dingin. Mamat tidak lagi merasa nyaman berada di sini. "Gue mau pulang," gumamnya pelan. Reno menatapnya, lalu mengangguk. "Iya, kita pulang." Tanpa banyak bicara, mereka segera berkemas dan bersiap meninggalkan pantai. Namun saat Mamat berjalan menuju motornya, ia kembali merasakan sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat seorang perempuan berdiri di tepi pantai. Perempuan yang sama, rambutnya yang panjang berkibar diterpa angin, dan senyum aneh masih terpampang di wajahnya. Perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya menatap Mamat dengan tatapan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Mamat menelan ludah. Ia mengalihkan pandangannya dan mempercepat langkah menuju motornya. Namun ketika ia menoleh kembali, perempuan itu sudah menghilang. Angin berdesir melewati telinganya, membawa suara yang pelan, hampir seperti bisikan, "Kamu akan kembali." Mamat merinding. Ia tidak tahu apakah ia hanya berhalusinasi atau memang sesuatu di pantai ini sedang mengincarnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menganggap remeh sesuatu yang tak kasat mata lagi. Mereka menyalakan motor dan meninggalkan pantai. Namun, di sepanjang perjalanan pulang, Mamat tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya, seolah sesuatu masih mengikutinya. Setelah kejadian di pantai, Mamat tidak lagi banyak bicara. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya diam, sesekali melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali angin malam berembus, ia merasa seolah ada suara bisikan samar yang hanya bisa didengar olehnya. Setibanya di rumah, Mamat langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Perasaan gelisah terus menghantui pikirannya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah perasaan takut berlebihan. Namun, saat ia berbaring, matanya terpaku pada sudut kamar. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Gorden jendela yang sebelumnya tertutup kini bergerak perlahan, seolah ada yang meniupnya dari luar. Padahal
Tidak ada angin. Lampu kamar yang terang benderang terasa meredup, menciptakan bayangan aneh di dinding. Dan di saat itulah Mamat mulai mendengar suara itu. Suara bisikan pelan, nyaris seperti hembusan angin. "Kamu akan kembali." Mamat sontak bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling kamar, mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan apapun. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya halusinasinya saja. Ia terlalu lelah dan butuh tidur. Namun begitu ia memejamkan mata, sesuatu terjadi. Kasurnya tiba-tiba bergetar pelan. Semakin lama getarannya semakin kuat. Mamat membuka mata dan tubuhnya langsung membeku. Di langit-langit kamar ada sosok perempuan berambut panjang menggantung terbalik. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis, dan pakaiannya berwarna hijau. Sosok itu menatapnya dalam diam. Mamat ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Perlahan, sosok itu turun, semakin mendekatinya. Bau anyir dan amis laut tercium begitu kuat. Mamat memejamkan mata, berharap semuanya hilang. Lalu tiba-tiba, "Mat, bangun, Mat." Mamat tersentak, napasnya memburu. Ia membuka mata dan melihat ibunya berdiri di samping tempat tidurnya. Cahaya pagi menembus jendela, menandakan hari sudah terang. "Kenapa sih? Kok keringetan gitu?" tanya ibunya. Mamat mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ia menghela napas panjang. "Enggak, Bu, mimpi doang." Ibunya menggeleng. "Udah bangun, sarapan dulu." Mamat mengangguk. Tapi saat ia menoleh ke arah langit-langit kamar, tidak ada apa-apa di sana. Namun ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Hari itu, Mamat mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Ia membantu ayahnya memperbaiki pagar rumah dan membersihkan halaman. Namun gangguan aneh terus terjadi. Saat ia mengambil air di sumur, bayangannya di permukaan air tampak berbeda. Sosok yang terlihat di sana bukan dirinya, melainkan wanita berambut panjang dengan senyum aneh. Mamat tersentak, mundur beberapa langkah, dan air dalam ember yang dipegangnya tumpah ke tanah. Ia menggelengkan kepala, berusaha menenangkan diri. "Aku cuma kurang tidur, ini cuma perasaan aja," pikirnya. Tapi kejadian aneh itu tidak berhenti di situ. Saat ia membantu ibunya di dapur, pisau yang ia pegang tiba-tiba terjatuh sendiri, nyaris melukai kakinya. Saat ia mengambil sapu, bayangan di lantai seolah bergerak sendiri, seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Mamat mulai panik. Perasaan takut semakin menjadi-jadi. Ia merasa setiap sudut rumah kini mengawasinya. Malam harinya ia kembali mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Saat sedang duduk di teras rumah, mendadak angin berembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Mamat merasa ada yang tidak beres. Ia hendak masuk ke dalam rumah, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di pekarangan. Sosok perempuan itu berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Rambut panjangnya terurai, melambai-lambai diterpa angin. Gaunnya hijau, berkibar seperti kain yang basah. Mamat tercekat, napasnya tersengal. Ia mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang panjang menunjuk ke arah Mamat. Lalu, suara itu kembali terdengar. "Kamu akan kembali." Sekejap kemudian, lampu teras berkedip-kedip, lalu padam. Mamat berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan napas terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Ibunya yang melihatnya panik.
langsung menghampiri. "Mat, kamu kenapa?" Mamat hanya menggeleng. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia hanya tahu satu hal, sosok itu masih mengawasinya, dan ia tidak tahu sampai kapan teror ini akan berhenti. Sejak malam itu, Mamat mulai merasakan tubuhnya tidak enak. Badannya panas, tetapi bukan demam biasa. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, seperti bara api yang menyala-nyala di bawah kulit. Setiap kali ia mencoba tidur, keringat dingin mengucur deras. Tetapi anehnya, tubuhnya justru terasa terbakar dari dalam. Ibunya, yang melihat keadaan Mamat semakin memburuk, langsung membawanya ke klinik terdekat. "Bu, Mamat kenapa?" tanya seorang perawat saat mereka tiba di klinik. "Badannya panas terus, enggak turun-turun dari tadi malam," jawab ibu Mamat dengan wajah cemas. Dokter yang bertugas segera memeriksa suhu tubuh Mamat. 40 derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi. Dokter memberikan obat penurun panas dan menyarankan agar Mamat beristirahat dengan cukup. Namun setelah pulang dari klinik dan meminum obat, kondisi Mamat tidak membaik. Justru semakin parah. Mamat terbaring lemah di kamarnya. Matanya berat, tetapi setiap kali ia mencoba tidur, selalu ada suara-suara aneh yang membangunkannya. Bisikan-bisikan lirih yang mengelilingi kamarnya. Terkadang terdengar seperti seseorang memanggil namanya dari jauh. "Mat, Mat." Pelan, namun jelas, ia membuka mata dengan napas tersengal. Ruangan terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun jendela masih terbuka dan matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di sudut kamar, sesuatu tampak bergerak. Bayangan hitam panjang berdiri diam di dekat lemari. Mamat menatapnya dengan ngeri. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Bayangan itu perlahan bergerak mendekatinya. Semakin dekat, semakin jelas. Lalu wajah itu muncul. Wajah pucat seorang perempuan dengan mata kosong dan bibir tersenyum tipis. Gaun hijaunya berkibar, seolah diterpa angin laut. Bau ames dan anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. "Kamu akan kembali." Mamat menutup matanya rapat-rapat. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa semakin panas. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang, tapi suara bisikannya masih ada. Mamat mulai kehilangan nafsu makan. Setiap kali ia mencoba memasukkan makanan ke dalam mulutnya, rasa amis yang menyengat langsung memenuhi tenggorokannya, membuatnya hampir muntah. Tubuhnya semakin lemah, tetapi panasnya tidak juga berkurang. Ibunya semakin khawatir. Malamnya ibunya mencoba mengganti kain kompres di dahi Mamat, tetapi begitu tangannya menyentuh kulit anaknya, ia langsung menariknya dengan kaget. "Panas banget," seru ibunya, hampir menangis. Ayah Mamat yang baru pulang kerja ikut mendekat. "Kenapa, Bu? Badannya panas sekali. Enggak turun-turun dari tadi." Ayah Mamat mencoba menyentuh dahi anaknya, tetapi ia juga langsung menarik tangannya. Tubuh Mamat benar-benar terasa seperti bara api. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit," kata ayahnya. Namun sebelum mereka sempat membawa Mamat keluar rumah, sesuatu terjadi. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam. Seketika, suara angin kencang terdengar dari luar, padahal jendela sudah tertutup, dan di tengah kegelapan itu terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di dalam rumah. Ibu Mamat langsung meraih tangan suaminya dengan gemetar. "Pak, itu suara apa?" Ayah Mamat mencoba memberanikan diri. Ia meraih senter dari laci, lalu menyalakannya. Cahaya senter menyapu ruangan, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela kamar Mamat. Satu ketukan, lalu dua, lalu tiga,
Ibunya langsung menjerit dan memeluk suaminya erat. Mamat, yang seharusnya dalam keadaan lemah, tiba-tiba terduduk dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya terdengar bukan seperti suaranya sendiri. "Aku akan kembali." Ibunya semakin histeris. Ayahnya langsung melafalkan doa, berharap apapun yang mengganggu anaknya segera pergi. Dan seketika, suara ketukan itu berhenti. Namun suhu tubuh Mamat masih panas, bahkan lebih panas dari sebelumnya. Malam itu, Mamat kembali berusaha tidur. Tapi seperti sebelumnya, setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara aneh mulai muncul. Ia merasa seperti ditarik ke suatu tempat. Tiba-tiba, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tepi pantai yang gelap, dengan ombak yang bergulung tinggi. Angin bertiup kencang, membawa aroma garam yang tajam. Di kejauhan, ia melihat sosok itu lagi. Wanita bergaun hijau, berdiri di atas batu karang, menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu harus kembali." Suara itu terdengar lebih tegas. Mamat ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya seolah tertanam di pasir. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap sosok itu yang perlahan mendekat. Tiba-tiba, ombak besar datang, menggulungnya ke dalam air. Mamat meronta, mencoba berenang ke permukaan, tetapi tangannya terasa berat. Ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Saat ia melihat ke bawah, jantungnya hampir berhenti. Tangan-tangan pucat muncul dari dasar laut, meraih kakinya, menariknya semakin dalam. Mamat mencoba menjerit, tetapi air laut memenuhi paru-parunya. Dan saat ia merasa akan tenggelam sepenuhnya, seseorang mengguncang tubuhnya. "Mamat, bangun!" Mamat terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya. Ia kembali berada di kamarnya dengan ibunya yang menangis di samping tempat tidurnya. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanya ibunya. Suaranya gemetar. Mamat hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Sosok itu semakin mendekatinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Setelah bermalam-malam dihantui bayangan mengerikan, Mamat merasa sudah tidak sanggup lagi menyimpan semuanya sendiri. Ia sadar bahwa semakin ia diam, semakin kuat gangguan yang ia alami. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, ia memanggil ibunya yang masih setia menemani di samping tempat tidur. Suaranya lemah, tetapi cukup jelas untuk didengar. "Bu," panggilnya. Ibunya langsung mendekat. "Ada apa, Nak?" Mamat menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Dari awal keberangkatannya ke pantai, hingga kejadian yang ia alami setelah pulang. Tentang perasaannya yang aneh sejak masih di sana. Tentang suara-suara yang membisik di telinganya. Dan tentang sosok perempuan bergaun hijau yang terus mendatanginya dalam mimpi dan bayangan. Ibunya mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Ia menggenggam tangan Mamat erat, seakan tidak percaya bahwa anaknya mengalami hal seburuk itu. "Kamu harus bilang ke ayah juga," kata ibunya dengan suara gemetar. Ayah Mamat, yang baru saja pulang kerja, langsung dipanggil ke kamar. Begitu mendengar cerita anaknya, raut wajahnya berubah serius. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kita harus cari orang yang bisa bantu." Keesokan harinya, Reno datang menjenguk. Begitu melihat kondisi Mamat yang lemah dengan wajah pucat dan mata cekung, Reno merasa sangat bersalah. "Maaf, Mat, gue nggak tahu kalau keadaan lo separah ini," kata Reno, duduk di samping tempat tidur Mamat. Mamat hanya menggeleng lemah. "Gue juga nggak nyangka ini bakal kejadian." Reno menghela napas berat, lalu menatap Mamat serius. "Lo udah cerita ke siapa aja?" "Ke orang tua gue." "Terus mereka mau gimana?" Mamat terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab, "Mau cari orang yang bisa bantu."
Reno mengangguk pelan. "Gue ada saran. Lo coba ke Ustadz Muklis." Mamat mengerutkan dahi samar-samar. Ia pernah mendengar nama itu, tetapi tidak terlalu mengenalnya secara langsung. "Siapa?" tanyanya. "Ustadz Muklis itu orang pintar di kampung sebelah," jelas Reno. "Dia sering bantu orang yang kena gangguan kayak gini. Gue pernah dengar cerita dari temen gue, ada orang yang diganggu setelah pulang dari tempat angker. Terus Ustadz Muklis yang nolongin. Katanya dia bisa lihat mereka dan ngerti cara nangkalnya." Mamat terdiam sejenak. Meskipun awalnya ia ragu, tetapi tidak ada pilihan lain. Jika ini memang bukan sekadar sakit biasa, maka ia harus mencari pertolongan yang tepat. "Kita coba, Ren," jawab Mamat dengan suara pelan. Reno tersenyum tipis. "Tenang bro, gue bakal bantu lo." Malam itu, setelah Reno pulang, Mamat kembali mengalami kejadian aneh. Ia belum bisa tidur, tetapi tubuhnya terasa begitu lemas. Lampu kamarnya sudah dimatikan, dan hanya ada sinar bulan yang masuk melalui celah jendela. Saat itu, Mamat mendengar suara. Bukan suara bisikan seperti biasanya. Kali ini lebih jelas. Suara gemericik air, seperti ombak yang perlahan menghempas pasir pantai. Mamat terdiam, tubuhnya mendadak dingin. Ia tahu suara itu tidak seharusnya ada di kamarnya. Perlahan, ia melirik ke arah jendela. Matanya membelalak. Di balik kaca, terlihat lautan luas membentang. Ombak bergulung perlahan, dan langit gelap tanpa bintang. Itu bukan pemandangan halaman rumahnya. Itu pantai tempat ia dan teman-temannya pergi. Dan di tengah ombak, berdiri sosok perempuan bergaun hijau. Mamat ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekik. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya, mendekati jendela, semakin dekat, dan saat wajahnya hampir menempel di kaca. Jendela tertutup dengan sendirinya. Mamat langsung tersentak. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Lautan sudah menghilang. Jendela kembali seperti semula. Namun suara ombak itu masih menggema di telinganya. Mamat menarik selimut hingga ke leher, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, semakin lama sosok itu semakin kuat mendekatinya. Dan jika ia tidak segera mencari pertolongan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Reno kembali datang ke rumah Mamat. Kali ini membawa seorang pria paruh baya dengan janggut lebat dan sorban melilit kepalanya. Pakaiannya sederhana, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Inilah Ustadz Muklis," kata Reno memperkenalkan. Ayah Mamat segera menyambutnya dengan takzim. Begitu pula dengan ibunya. "Terima kasih sudah mau datang, Ustadz," kata ayah Mamat. "Kami sudah berusaha mengobati anak kami, tapi tak ada perubahan." Ustadz Muklis mengangguk, lalu melangkah mendekati tempat tidur Mamat. Sejenak ia menatap pemuda itu yang masih terbaring lemas. Mamat menatapnya balik, berharap banyak dari orang yang direkomendasikan Reno ini. Tanpa banyak bicara, Ustadz Muklis mengeluarkan tasbih dari sakunya, lalu mulai membaca doa. Suaranya dalam dan penuh keyakinan. Ruangan yang tadi terasa berat mendadak terasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Tiba-tiba, tubuh Mamat menegang dan matanya membelalak. Ia menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah. Tangannya mencakar-cakar kasur seperti sedang menahan sesuatu. Lalu terdengar suara. Bukan suara Mamat, tetapi suara perempuan. Lirih, mengerang, seperti menangis. Ibunya menutup mulutnya sendiri, gemetar. Ayah Mamat menggenggam tangannya dengan erat, mencoba menenangkan istrinya. Reno yang berdiri di sudut ruangan juga menegang. Matanya tak berkedip melihat Mamat. Ustadz Muklis tetap tenang.
Ia menutup tasbihnya dengan kedua telapak tangan, lalu mendekat ke kepala Mamat. "Siapa kau?" tanya Ustadz Muklis dengan suara tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara erangan semakin nyaring. "Pergilah dengan baik-baik, jangan ganggu anak ini." Lanjutnya, tiba-tiba Mamat menjerit keras. Tubuhnya melengkung ke belakang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Lalu hening, Mamat terkulai lemas. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya basah oleh keringat. Ustadz Muklis mengusap dahinya dengan kain putih, lalu berkata, "Gangguan ini kuat. Ini bukan sekadar gangguan biasa." Ayah Mamat menelan ludah. "Apa maksudnya, Ustadz?" Ustadz Muklis menghela napas. Mungkin ada janji yang tidak sengaja ia buat di sana, atau ada batasan yang ia langgar tanpa sadar. Ia lalu menatap Mamat. "Kamu melakukan sesuatu yang tak seharusnya di pantai itu?" Mamat menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia sadar kesombongannya, ucapannya yang menantang saat di pantai, semuanya pasti berhubungan. "Jadi bagaimana, Ustadz?" tanya ibunya dengan cemas. "Kita harus menyelesaikannya di tempat asalnya," jawab Ustadz Muklis. "Ritual harus dilakukan di tepi pantai langsung. Kita harus kembali ke sana." Malam itu juga, keputusan diambil. Adik dari ayah Mamat, Pak Rudi, menawarkan diri untuk mengantar mereka dengan mobilnya. Ia cukup familiar dengan perjalanan ke pantai itu, sehingga bisa menjadi pemandu yang baik. Mereka berangkat menjelang tengah malam. Mobil melaju di jalanan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu-lampu jalan yang suram. Di dalam mobil tidak banyak yang berbicara. Mamat hanya diam, menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Reno duduk di sebelahnya, sesekali melirik sahabatnya itu dengan tatapan khawatir. Sementara Ustadz Muklis duduk di depan bersama Pak Rudi, sibuk melantunkan doa-doa dengan suara rendah. Perjalanan terasa lebih panjang daripada saat pertama kali Mamat pergi ke pantai itu. Mungkin karena suasana yang berbeda, mungkin juga karena ada sesuatu yang menunggu mereka di sana. Tepat pukul 3 dini hari, mereka tiba di pantai. Ombak bergulung pelan di bawah sinar bulan pucat. Angin berhembus dingin, membawa aroma laut yang khas. Pantai itu sepi. Hanya ada beberapa orang yang berjualan di warung dekat pantai. "Keluar dan ikut saya," perintah Ustadz Muklis. Mereka berjalan menuju bibir pantai. Pasir terasa dingin di bawah telapak kaki Mamat. Dan entah kenapa, setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Ustadz Muklis berhenti di tepi air, lalu mulai mengatur posisi. Ia menyuruh Mamat berdiri di tengah, sementara yang lain mengelilinginya. Ia menancapkan tongkat kayu kecil ke pasir, lalu mulai membaca doa dengan suara yang lebih lantang. Angin semakin kencang, ombak terdengar lebih keras. Mamat merasakan hawa aneh menyelimutinya. Ia merinding dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tiba-tiba suara itu datang lagi, suara perempuan. Namun kali ini bukan hanya erangan lirih. Suara itu tertawa. Mamat membelalakan matanya. Dari sudut matanya ia melihat sesuatu muncul dari tengah laut. Sosok perempuan bergaun hijau, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Ia melayang di atas ombak, mendekat perlahan. Ustadz Muklis tidak berhenti membaca doa. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menghembuskan napas ke arah laut. Dan saat itu juga, sosok perempuan itu berteriak melengking, lalu tiba-tiba menghilang dalam kilatan cahaya. Angin berhenti, ombak kembali tenang, hening. Mamat menghela napas berat. Tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia menyentuh dadanya, merasakan detaknya yang lebih stabil. "Sudah selesai," kata Ustadz Muklis akhirnya. Semua orang menarik napas lega.
Mamat tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap laut lekat-lekat, memastikan bahwa sosok itu benar-benar sudah tidak ada. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar tenang. Setelah ritual selesai, mereka langsung kembali ke rumah. Perjalanan pulang terasa lebih singkat, seolah-olah beban yang tadinya menghalangi sudah menghilang. Setibanya di rumah, Mamat langsung tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi suara-suara aneh. Hari demi hari berlalu, dan kesehatannya semakin membaik. Wajahnya kembali segar, tubuhnya tidak lagi terasa panas, dan nafsu makannya kembali normal. Ibunya menangis haru melihat anaknya pulih. Ayahnya mengucapkan syukur berkali-kali. Reno, yang hampir setiap hari datang menjenguk, akhirnya bisa tersenyum lega. Mamat sendiri merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Dan yang terpenting, ia belajar satu hal, bahwa alam gaib itu nyata dan tidak boleh diremehkan.